Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan atau akan menjelaskan terkait tentang hasil kegiatan kami selama KKN yang kemudian kami cantumkan atau kami masukkan ke dalam sebuah artikel yang berjudul Program Bicara Baik tentang COVID-19 KKN Tematik Universitas Tidar tahun 2020 di Dusun Ngadisalam, Desa Gunung Pring, yang disusun oleh Nofrina Ica Fernanda dari Prodi Pendidikan IPA, Farida Astuti dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, dan Putri Solika dari Prodi Pendidikan IPA. Dan kita memasuki abstrak pada artikel. Kegiatan KKN kami dilaksanakan di Dusun Ngadisalam, tepatnya di Desa Gunung Preng, Kecamatan Muntilan, dan Kabupaten Magelang. Di dusun tersebut, permasalahannya itu terdapat kurangnya pemahaman masyarakat tentang COVID-19. Oleh karena itu, pengabdian ini akan menitik beratkan pada permasalahan pada anak, khususnya dalam mengatur keuangan atau uang saku mereka, dan akan menitik beratkan pada permasalahan warga Dusun Ngadisalam dalam konteks edukasi bahaya tentang COVID-19. Nah, tujuan dari kegiatan kami tersebut yaitu agar warga dan anak-anak di Dusun Ngadisalam sadar betapa pentingnya mematuhi 7 protokol kesehatan serta masyarakat mengetahui cara-cara pencegahan penularan COVID-19. Nah, kemudian tujuan dari pengabdian masyarakat sendiri itu yaitu yang pertama, menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong pembangunan ekonomi Indonesia dengan melakukan komersialisasi hasil penelitian. Kemudian yang kedua itu memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang ketiga, melakukan kegiatan yang mampu mengentaskan masyarakat tersisih atau preferential option for the poor pada semua strata, yaitu masyarakat yang tersisih secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kemudian yang terakhir itu melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumber daya alam. Nah, berdasarkan dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai, maka program pengabdian kepada masyarakat dapat dibedakan menjadi 5 bentuk, yaitu yang pertama, pendidikan pada masyarakat, yang kedua, pelayanan pada masyarakat, yang ketiga, kuliah kerja mahasiswa atau KKM, yang keempat, pengembangan wilayah secara terpadu, dan yang terakhir itu pengembangan hasil penelitian. Dalam kegiatan KKN kami mengambil nama program yaitu Bicara Baik tentang COVID-19. Dalam kegiatan KKN kami tersebut terdapat 5 mahasiswa yang melakukan program. Nah, maka kami mengambil 6 program. Yang program pertama itu tentang edukasi, tentang pedoman dukungan kesehatan tubuh dan psikososial pada masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Program kedua itu tentang strategi mengatur uang saku pada anak sekolah. Kemudian program ketiga itu mengajarkan pada anak-anak cara pembuatan alat cuci tangan menggunakan ember. Kemudian program yang keempat itu mengajarkan anak-anak cara pembuatan pamflet tentang COVID-19. Program yang kelima itu bicara baik tentang new normal. Dan program yang keenam itu sosialisasi tentang 7 protokol kesehatan yang baik dan yang benar. Keenam program tersebut kami tuangkan dalam sebuah sosialisasi yang bernama Bicara Baik tentang COVID-19. Pada program yang pertama, yaitu edukasi tentang pedoman dukungan kesehatan tubuh dan psikososial pada masyarakat di tengah pandemi COVID-19, edukasi yang disampaikan itu berisi tentang 2 materi. Materi yang pertama itu yaitu tentang penyampaian dukungan kesehatan tubuh yang meliputi cara peningkatan imunitas fisik dan cara-cara pencegahan penularan COVID-19. Kemudian materi yang kedua itu yaitu tentang peningkatan kesehatan jiwa psikososial yang berupa emosi positif, pikiran yang positif, dan hubungan sosial yang baik dan positif.
Pada program yang kedua, tentang strategi mengatur uang saku pada anak sekolah, cakupan yang dibahas dalam program tersebut yaitu tentang strategi pengeluaran uang saku pada anak sekolah. Tujuan dari program ini yaitu agar anak-anak sekolah mengetahui bagaimana cara mereka mengelola uang saku mereka selama COVID-19 ini. Kemudian, pada program yang ketiga, kami mengajarkan pada anak-anak atau warga Dusun Ngadi Salam tentang cara pembuatan alat cuci tangan menggunakan bahan ember. Tujuan dari program ini agar warga Dusun Ngadi Salam mengetahui bagaimana cara-cara pembuatan alat cuci tangan dengan menggunakan bahan dan alat sederhana. Tujuannya agar mereka dengan rutin dapat mencuci tangan mereka selama pandemi COVID-19 ini. Karena kita tahu pemerintah menganjurkan kita untuk melakukan cuci tangan secara rutin. Kemudian, pada program keempat, kami mengajarkan anak-anak cara pembuatan pamflet tentang COVID-19. Pamflet ini itu berisikan tentang 7 protokol kesehatan yang wajib mereka lakukan selama COVID-19 ini. Tujuannya ini agar mereka mengetahui dan agar mereka mematuhi 7 protokol kesehatan yang wajib kita lakukan selama pandemi COVID-19 ini. Pada program yang kelima, yaitu bicara baik tentang new normal, materi yang diberikan dalam program ini yaitu tentang pengertian atau konsep new normal, fakta atau hal-hal yang mengenai new normal, cara beraktivitas selama masa new normal, dan protokol kesehatan yang dapat dilakukan di sekolah di masa new normal. Kemudian program yang terakhir atau program yang keenam, kami melakukan sosialisasi tentang 7 protokol kesehatan yang baik dan benar. 7 protokol kesehatan itu meliputi yang pertama, jaga kebersihan tangan. Kemudian yang kedua, jangan menyentuh wajah. Yang ketiga, terapkan etika batuk dan bersin. Yang keempat, memakai masker. Yang kelima, jaga jarak. Yang keenam, isolasi mandiri. Dan yang ketujuh, jaga kesehatan. Peserta dari sosialisasi itu sebagian besar dari jenjang sekolah, dari TK sampai perguruan tinggi, dan sebagian lagi itu dari warga Dusun Ngadi Salam. Total yang mengikuti sosialisasi itu sejumlah 81 orang. Kesimpulan yang dapat diambil selama kegiatan KKN di Dusun Ngadi Salam tersebut, kami menyimpulkan bahwa keenam program yang kami berikan atau yang kami buat tersebut bertujuan agar warga Dusun Ngadi Salam mengetahui apa yang dimaksud dengan COVID-19, bahaya apa saja yang ditimbulkan dari COVID-19, bagaimana cara mereka mengatasi dari bahaya-bahaya tersebut, dan agar mereka mengetahui 7 protokol kesehatan apa saja yang wajib mereka patuhi selama pandemi COVID-19 ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan tetap mematuhi 7 protokol kesehatan agar kita dapat memutus penyebaran dari virus COVID-19 ini. Kami aturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.